Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan untuk kembali bersekutu bersama, walaupun lewat virtual. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami mengucap syukur atas kesehatan dan kekuatan Tuhan yang boleh kami terima saat ini, sehingga kami kembali Kau berikan kemenangan untuk bersama bersekutu saudara-saudara kami yang lain dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan bahwa setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami bukan biasa-biasa saja, tapi itu suatu karunia yang begitu luar biasa atas hidup kami semua. Biarlah ibadah Tuhan pada malam jam ini Kau boleh turut bekerja, Kau boleh senantiasa Tuhan memberikan kami semua berkat-Mu pada malam jam ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan sang leader singer, operator LCD Tuhan, tim recording, tim musik Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada malam jam ini Tuhan berkati secara khusus. Biarlah tangan pengasihan Tuhan senantiasa turun atas kami semuanya. Terlebih Tuhan, hamba Tuhan yang akan membentangkan rahasia firman Tuhan atas kami. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini, dan kami semua jemaat-Mu mengerti apa kehendak Tuhan atas kami semua. Terlebih jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, dalam keadaan mereka masing-masing Tuhan sendiri yang tahu. Kiranya Tuhan mau hampiri dan datang pribadi lepas pribadi Tuhan yang menjamah. Biarlah yang sakit Kau senantiasa beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami permasalahan Tuhan Kau sendiri yang akan buka jalan. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat Kau sendiri yang akan beri kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Mari Roh Kudus Kau berkarya lebih lagi malam hari ini atas kami semua. Karena kami tahu Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami boleh tenang. Segala sesuatu boleh terjadi atas hidup kami, tapi biarlah kami terus berdoa, memandang Kau saja. Kami yakin percaya Tuhan yang akan senantiasa memberi kami berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu malam jam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasakan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama bahwa hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Hanya dekat
kami berdoa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tiada yang ku ingin
saudara dimanapun berada. Beberapa dari Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, beberapa Bapak Ibu yang mengalami kelemahan, keputusasaan, kekecewaan, kekhawatiran. Saya mau katakan bahwa Allah penjaga kita adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menolong kita. Tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama bahwa sumber segala pertolonganku semuanya dari sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Bapakku yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan puji syukur. Hamba
Tuhan percayakan di situasi saat-saat ini seperti ini, masih Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu suatu anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman yang hamba sampaikan boleh memberkati semua sidang jemaat-Mu Galilea tanpa terkecuali yang saat ini mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat yang indah, situasi seperti saat ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan lewat online, ini juga karena anugerah Tuhan. Maka dari itu saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Firman kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Dengan hitungan 3 mulai. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Galilea dimanapun mereka berada di rumah tangga masing-masing. Di sini kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang kita baca ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya pada zaman Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, sebelum naik ke surga, sebelum meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus berpesan-pesan banyak buat murid-muridnya. Juga ini bukan buat muridnya zaman dahulu saja, tetapi bagi kita semua juga sidang jemaat Galilea sebagai murid-murid Tuhan. Siap juga memperhatikan akan pesan-pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita baca mulai ayat yang ke-25 dan seterusnya, di sini perikopnya adalah hal kekhawatiran. Tapi saat ini saya tidak akan baca satu persatu, tetapi hanya intinya atau isinya. Tujuan dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus memperingatkan bagi kita semua sebagai murid-murid Tuhan, tidak boleh khawatir akan segala hal apa yang kita hadapi dalam dunia ini. Khususnya situasi saat-saat ini. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mengingatkan bagi kita semuanya, janganlah kita khawatir akan hidup ini. Akan apa yang hendak kami makan, minum, pakai. Ya. Semuanya itu jangan kita pikirkan dan jangan kita khawatirkan. Ya. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Hidup ini lebih penting daripada makanan itu, artinya hidup kita yang saat ini masih kita bisa bernapas, kita hidup, itu juga anugerah Tuhan. Kalau makanan pasti Tuhan sediakan. Apapun yang kita terima makanan itu, semuanya baik dan boleh membuat kita sehat. Ya. Dan tubuh lebih baik daripada pakaian. Artinya tubuh yang sehat, jika memakai pakaian apa saja pasti baik. Tuhan pasti menyediakan pakaian bagi kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita bercombang-camping. Tuhan memberikan pakaian yang cukup buat kita semuanya. Dan firman Tuhan ini juga Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita disuruh memandang burung-burung yang ada di langit atau di udara. Dia tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai bekal dalam lumbungnya, namun dipelihara oleh Bapa yang di surga, diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kehidupan kita itu melebihi dari burung-burung itu? Kita adalah ciptaan yang mulia, lebih dari burung-burung itu. Kita diciptakan segambar dengan rupa Allah sendiri.
Pasti Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, butuhkan. Bunga bakung di ladang dihiasi oleh Tuhan, berikan warna-warni yang indah dalam bunga itu. Juga rumput di ladang didandani oleh Tuhan. Apalagi kita, umat ketebusannya, umat yang sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan mendandani kita lebih dari apa yang ada dalam dunia ini. Karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Dan semua kebutuhan makan, minum, pakaian, semuanya itu diperlukan oleh semua bangsa-bangsa di seluruh dunia ini yang tidak mengenal Allah. Ya. Semua memerlukan semuanya itu. Tapi Bapa kita yang surga tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Maka itu firman Tuhan mengatakan jangan khawatir apapun yang kita hadapi pada saat-saat ini. Dan saat ini juga kita di negeri kita masih dilanda COVID-19. Ya. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan orang banyak semuanya merasakan bahwa pekerjaannya tidak tentu. Ya. Masuknya belum tentu, masih gantian. Tapi bayarannya juga gajinya separuh. Ya. Dan apa saja yang dihadapi itu bukan kita sendiri tapi semua orang banyak. Khususnya kita sebagai umat pilihan Allah. Tetap harus bersyukur apa adanya yang kita miliki, yang kita terima. Bahkan semua pedagang-pedagang merasakan kehancuran, ya, kerugian. Bahkan yang masih berdagang juga pendapatannya tidak seperti biasanya. Ya. Itu semuanya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan seperti orang-orang dunia. Kita harus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sehingga kita tidak disebut Tuhan kurang percaya. Kita adalah orang-orang selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga harus mengakui dengan jujur, dengan tulus, bahwa kita semuanya, hidup kita yang kita miliki, kehidupan kita yang kita miliki saat ini, bukan dari manusia, bukan dari malaikat, bahkan bukan dari makhluk siapapun. Tapi kehidupan kita adalah berasal dari Allah. Kenapa kita sebut berasal dari Allah? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga hidup kita bukan milik kita sendiri, hidup kita adalah miliknya Allah. Dan kita bukan berasal dari dunia lagi, tapi kita berasal dari Allah. Maka dari itu jikalau kita hidup saat ini adalah orang-orang yang beruntung, jikalau Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, pasti Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan di dalam dunia ini, yang sementara ini. Untuk mempertahankan kehidupan kami dalam dunia ini, pasti Tuhan melengkapi segala kebutuhan kita masing-masing. Jikalau Tuhan juga memenuhi segala kebutuhan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Kenapa saya seringkali memberikan ilustrasi bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah sendiri, umat yang dikasihi Allah, dikeluarkan dari Mesir untuk di padang gurun. Tapi dia masih bersungut-sungut terus bangsa Israel itu. Sering memberontak, sering marah-marah. Ya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi. Meskipun di padang gurun tidak ada makanan, tidak ada minuman dan lain sebagainya. Tuhan menganugerahkan makanan, minuman. Setiap pagi diturunkan mana, ya, untuk bangsa Israel. Bukan mana saja, tetapi juga diturunkan burung puyuh untuk menjadi lauk pauknya. Kurang apa? Semua disediakan oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedetik pun. Tuhan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita masing-masing selama masih menumpang di dalam dunia ini. Bahkan surga semawi juga Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Sehingga kita memiliki Tuhan Yesus
Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita punya dalam dunia ini. Dan kita mempunyai Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah Allah kita itu? Siapakah Allah yang kita sembah itu sebenarnya? Adalah Allah pencipta dan pemelihara semua manusia dan segala sesuatu. Dia kekal dan tidak berubah, dan tidak terbatas dan tidak berubah dalam kuasa dan kesempurnaannya, kebaikannya, kemuliaannya, hikmat, keadilan, dan kebenarannya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan tidak akan terjadi kalau tidak dari Dia dan oleh kehendaknya. Apa yang ada dalam dunia ini tidak akan terjadi kalau bukan ciptaan Tuhan dan bukan kehendak siapapun, tetapi kehendak Allah sendiri yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang ini. Dan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang transenden, Allah yang berdaulat dan berkuasa melampaui segala ruang, waktu, dan sejarah. Jadi kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama, kuasanya melampaui segala apapun yang ada dalam dunia ini, dan tidak bisa dicegah atau tidak bisa ada yang menghalang-halanginya. Bahkan kuasanya luar biasa kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang imanen, Allah yang mempunyai pribadi yang sangat peduli, sangat peduli. Dia dekat dengan kita, Dia mengasihi kita, dan Dia bisa dipercaya. Tuhan Yesus yang kita sembah bisa dapat dipercaya. Firman-firman yang difirmankan di dalam Alkitab yang kita baca, kita pelajari setiap hari, itu selalu iya dan amin. Dan saatnya kelak akan digenapinya untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Tuhan menyatakan dirinya bagi kita semuanya. Maka dari itu kita harus bangga dan bahagia mempunyai Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat sempurna di dalam kehidupannya. Dia tidak terbatas segala sesuatu, kasihnya, kuasanya, keajaibannya, juga kebenarannya dapat dipercaya. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang tahu persis apa yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena jikalau kita mempunyai hati yang kurang percaya, Tuhan juga tahu. Kita mempunyai hati yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan Maha tahu. Maka dari itu kita harus percaya bahwa dengan sungguh-sungguh tulus, dengan tulus hati kita, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa dan maha besar kuasa keajaibannya dan kuasa kebenarannya. Maka dari itu dengan apakah kita harus mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan dan Tuhan pasti siapkan? Itu adalah kita harus seperti firman Tuhan yang kita baca, harus mendahulukan Tuhan daripada yang lain, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan ditambahkan apa saja yang kita perlukan, butuhkannya. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani dengan limpah. Tuhan berikan kita iman yang teguh, iman yang kokoh, tubuh yang sehat. Itu semuanya juga ditambahkan oleh Tuhan. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mengatakan kita tidak boleh gentar, takut, khawatir akan hari esok, akan masa depan. Semuanya sudah dirancangkan Tuhan yang terbaik. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang siap memberkati kita
saat ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saat ini, seterusnya juga sampai selama-lamanya. Amin. Itulah firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi semua sidang jemaat Galilea dimanapun berada yang saat ini ikut mendengarkan, pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapakku dalam surga, kembali kami ucapkan puji syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya dengan lancar. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kami semua jemaat-Mu. Kita semuanya dimanapun saja berada boleh mendapat berkat firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga tidak menghadapi segala sesuatu dia akan pernah gentar, takut, khawatir, tetapi pasrah berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Bapakku dalam surga. Kami percaya Engkau selalu menyertai melindungi kita masing-masing jemaat-Mu Galilea. Dan saatnya kami bersatu hati berdoa, menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Baik pemain musik, sang leader, singer, juga pemandu rekaman dan pemandu LCD dan lain sebagainya. Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan berkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini. Berikan kemajuan perkembangan Tuhan Yesus supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Memberkati juga Tuhan Yesus pekerjaan Tuhan yang ada di mana-mana tempat. Tuhan memberkati. Berikan juga kemajuan perkembangan. Berkati juga anak-anak kita yang masih sekolah kuliah Tuhan, yang study course di mana saja berada. Tuhan selalu memberkati hikmat, akal budi, kemampuan, kecerdasan, sehingga dalam sekolah kuliahnya boleh sukses berhasil selesai tepat pada waktunya. Dan biaya-biaya yang diperlukan orang tua, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya juga. Terima kasih Bapakku dalam surga. Kami berdoa menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang di luar pulau, di luar kota. Kami serahkan tangan kuasa-Mu yang bekerja, yang melayani, yang sekolah mungkin. Semuanya kami serahkan tangan kuasa-Mu. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang memberkati. Selanjutnya kami bersatu hati berdoa buat pemerintahan negeri kami Indonesia. Kami serahkan tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dari pusat sampai daerah-daerah. Bapak Presiden, Wakil, ada tertinggi sampai terendah, sampai Bapak pejabat daerah. Kami serahkan semua ke tangan kuasa-Mu, anggota MPR, DPR. Dan seterusnya kami serahkan tangan kuasa-Mu. Berikan negeri kami Indonesia ini menjadi negeri yang aman, tentram, adil dan makmur, murah sandang dan pangan. Dan saat ini COVID-19 masih merajalela di negeri kami. Tuhan, Engkau hentikan, Engkau cabut, Engkau singkirkan dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh bebas luasa untuk beribadah seperti dulu Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ajarkan kami semua rakyat Indonesia boleh tetap setia untuk mengalami atau untuk melakukan tugas-tugas kami. Anjuran dari pemerintah. Tuhan terima kasih Bapak. Syukur dan terima kasih. Bapakku dalam surga, selanjutnya kami bersatu hati berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan berkati kesehatan kedua beliau ini, dijauhkan dari sakit penyakit. Biar selalu sehat, sembuh terus Tuhan, untuk menjadi orang tua rohani kami, untuk membimbing kami. Berkati pelayanannya dimanapun Tuhan utus, khususnya di Kabah-Mu ini. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dihibur dan dimenangkan. Berkati seisi rumah tangganya, putra-putri, cucu, menantunya, cicit-cicitnya, Tuhan memberkati. Pegawai rumah tangganya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Dan kami percaya juga Tuhan memberkati jemaat-Mu Galilea semua tanpa terkecuali di rumah tangga mereka masing-masing, bahkan di mana saja berada. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, bisnis usaha mereka, berkati kesehatan mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang kekurangan Tuhan sudah cukupi, yang mendapatkan masalah Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Yang mempunyai kerinduan apa saja, Tuhan yang menjadi jawabannya. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang indah Tuhan sebelum kami pulang,
kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, anugerah, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, tentraman surgawi turun ke dalam kehidupan kita masing-masing saat ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.